Oke. Selamat datang kembali di channel gue, channel Paleo Deseno, channel yang membahas berbagai macam keseruan mulai dari hobi, kuliner, jalan-jalan, otomotif, dan sebagainya. Saksikan terus video ini dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen jika kalian suka dengan video ini. Nah, kali ini gue mau berangkat ke kantor, sudah pakai motor yang sangat spesial. Motor yang dipinjemin dari Kawasaki, yaitu W175 TR. Di video ini gue akan kasih impresi gimana sih enaknya naik motor W175 TR ini, karena motor ini keluaran terbaru tapi punya desain yang sangat nostalgic. Gimana maksudnya desain nostalgic itu? Kita lihat aja videonya ya. Jadi ini sudah di atas motornya, tapi gue nggak akan banyak ngebahas spesifikasi dari motor ini karena mungkin sudah banyak yang membahas. Karena motor ini sebenarnya udah nggak baru, keluaran 2020-an, tapi memang belum banyak terlihat di jalanan. Ya nggak tahu kenapa ya, padahal motor ini enak banget. Yuk kita bahas yuk, kita nyalain aja. Gurih banget kan bunyinya. Jadi gue akan membahas motor ini dari segi impresinya aja, karena ya udah banyak reviewer otomotif yang ngebahas motor ini secara detail, baik dari speknya dan segala macamnya. Jadi teman-teman bisa nonton di sana aja. Aduh. Ini rada gue turunin sedikit kali ya. Ya, jadi gue akan ngebahas impresinya. Beberapa hari yang lalu kantor gua dipinjemin dua motor dari Kawasaki, yaitu ini W175 TR sama Z650 untuk di review. Nah, gua baru kebagian nih sama kantor buat bawa motor ini, dan ternyata semalam ketika gua bawa, anjir enak banget, parah. Motornya itu memberikan kesan nostalgic di semua sisi. Jadi kenapa gue bilang nostalgia? Karena gini ya, sekarang ini motor itu yang bentuknya motor begini, yang orang bilang motor laki, motor cowok dengan proporsi bodi seperti ini dengan tangki di depan kayak gini, itu udah langka banget men, udah langka. Kecuali beberapa brand yang masih terus mereproduksi jenis motornya seperti Fiction, terus ada Bison, ya mungkin tinggal itu aja. Tapi sisanya hampir semua brand motor mengeluarkan motor dengan jenis matic. Nah, motor ini memberikan sisi nostalgic karena teknologi yang dibawanya itu apa ya, baru-baru tapi juga jadul gitu. Karena pertama, motor ini masih menggunakan karburator. Zaman sekarang motor yang pakai karburator tinggal motor apa sih? Kayaknya nggak ada ya. Terus kedua, bentuknya jadul, tapi part-partnya baru semua gitu. Bentuknya jadul boleh gitu, tapi nggak bikin lu kelihatan jadul. Jadi secara desain tuh membuat gua nostalgia akan kayak Honda GL Pro, terus kemudian Suzuki TS125, ada Yamaha DT100. Itu tuh bikin gua inget sama motor-motor itu. Dan apa ya, dari cara bawanya, bunyi mesinnya pun mirip gitu kayak motor-motor yang cc-nya dulu Honda, Yamaha tuh paling 100, 125. Padahal cc motor ini 175. Dan semalam gue coba ngebut, emang enak dibawa ngebut, tapi lebih enak lagi kalau dibawa ya udah stabil 60, 70 gitu. Itu enak banget motor ini. Si nostalgicnya lagi, selain dari bentuknya, gue juga ngerasa nostalgia banget sama motor ini karena apa ya, sistem-sistem yang diterapkannya. Kayak misalkan nih, motor ini tuh karena masih pakai karburator, misalkan pagi-pagi nih susah banget dinyalain, itu nostalgic banget. Karena gue ingat banget bokap gue dulu punya GL Pro, kalau pagi tuh harus dipanasin, nggak bisa langsung nyala, disela langsung nyala tuh susah, pasti harus dipanasin. Nah, motor ini juga sama, makanya di motor ini masih ada cuk, tapi cuknya udah bukan di sini nih. Kalau motor dulu kan cuknya di sini.
cuknya di sebelah karbunya kayak gitu. Terus juga suara knalpotnya, gue nggak tahu ya apakah ini knalpotnya masih ori apa enggak. Yang jelas suara knalpotnya itu ngingetin gue sama motor-motor laki zaman dulu ya. Ini motor laki dalam tanda kutip lah ya, motor-motor laki zaman dulu kayak GL Pro. Aduh, itu suaranya sumpah nostalgic banget, yang nggak pernah gue temuin sama suara knalpot motor-motor zaman sekarang. Dan gue juga sangat kaget ketika tahu harganya. Harganya itu di kisaran 30 sampai 35 juta buat motor zaman sekarang. Yang mungkin lu ngelihat di jalanan sekarang, lu bisa lihat deh motor yang modelnya laki itu udah jarang banget tuh. Depan ada Vision, ini ada Matic, itu ada Bebek. Motor-motor dengan motor bentukan motor laki gini tuh udah jarang banget. Menurut gua bener-bener worth to buy sih motor bentuk begini dengan harga 30 sampai 35 juta tinimbang beli motor yang lagi-lagi motor Matic. Ya mungkin di kelasnya kalau harga 30 sampai 35 juta ada NMAX, ada PCX, ada ADV gitu ya, Honda ADV. Jadi menurut gua dengan bentukan motor seperti ini dan harga 30 jutaan lah, itu worth to buy sih. Ini akan membawa lu di masa-masa awal 2000-an ketika itu motor laki itu masih banyak gitu. Gue 2009 pernah beli Pulsar 135, Bajaj Pulsar 135. Dan kerasa beda aja karena di masanya di 2009 itu kebanyakan motor bebek dan motor Matic sudah mulai menjamur gitu, dan hampir semuanya pasti motor Matic. Kok ada apa Nissan Volkswagen? Dan teman-teman gue juga banyak yang pakai motor Matic, tapi ketika gue bawa motor dengan tangki depan ini rasa unik banget. Oh iya, yang gue suka lagi adalah dari W175 ini, perbedaannya dengan W175 yang sebelumnya yang biasa adalah tangkinya. Iya, tangkinya ramping banget. Tapi karena rampingnya tangki, jadi tangkinya kapasitasnya cuma 7,5 liter kayak gitu. Ini enak banget dibawa. Posisi stangnya juga yang lebar tuh bikin lu nyaman jarak jauh. Secara ergonomis juga oke banget. Semalam gua riding lambat, paling cepat 60-70 tuh nikmat banget bawanya tuh, sumpah. Tapi sayangnya motor ini karena saking dikonsep dengan jadul gitu ya. Pertama, gua nggak menemukan indikator bensin di sini guys. Jadi kalau mau bensin harus buka tangki kocok-kocok. Itu sih yang gua nggak temuin. Kedua, sayangnya motor ini nggak punya selaan kaki. Lu tahu selaan kaki nggak maksud gua? Ya, kickstarter. Kickstarter itu harusnya wajib banget ada kalau di motor-motor yang konsepnya jadul, untuk ngebantu kalau akinya soak gitu. Itu ngebantu banget. Kalau dari jok, suspensi itu enak banget. Tadi bini gua aja bilang bahwa wah enak nih pak suspensinya, empuk gitu. Joknya juga empuk, bagus, bahannya kulit. Dan apa ya, banyak kesan-kesan nostalgiknya justru keluar ketika motor ini jalan gitu, dipakai. Ketika motor ini dipakai, suaranya, terus kemudian perpindahan gigi pakai koplingnya, apalagi bentuknya itu tuh memberikan kesan nostalgia kayak lu naik motor ya mungkin kalau tahun 90-an CB kali ya, CB 100 segala macam. Tapi aduh, ini buat lu yang rasa bosan pakai motor Matic, kalau nggak dari misalkan lu punya motor pertama Honda Beat, terus lu pengen naik CC jadi Honda ADV gitu ya, itu kan Matic terus gitu, apa serunya? Nah, Kawasaki memberikan pilihan, yaitu motor ini W175 dengan harga yang menurut gua worth to buy, 30 sampai 35 juta. Terus motornya motor bentuk laki dan masih pakai karburator yang perawatannya justru akan jauh lebih murah kalau menurut gua, dan lebih gampang. Hampir semua bengkel pinggir jalan pasti paham sama motor-motor karburator. Itu akan ngasih kesan yang seru aja sih untuk riding harian. Seneng banget deh, gue punya kesempatan buat bawa motor ini, walaupun cuma dari kantor ke rumah, terus dari rumah ke kantor gitu ya, cuma sekali pakai lah. Apa ya, ngingetin gue sama motor-motor zaman dulu, dan ngingetin gue akan pernah dibonceng sama bokap gue pakai Honda GL Pro gitu. Itu luar biasa banget lah. Nih teman-teman, kalau mau beli motor ya pokoknya
mau beli motor yang di luar Matic, mending beli ini aja. Bukan mending sih, beli ini aja. W175 TR, asli enak banget. Dan aksen yang diberikan sama motor ini ya bukan aksen lu akan gahar gitu ya, untuk kebut-kebutan segala macam, enggak. Aksennya adalah lu riding yang santai, menikmati jalanan, karena saking enaknya ergonomis motor ini gitu loh. Dibawa jauh, dibawa santai itu enak banget. Lu nggak akan pengen kebut-kebutan deh pakai bawa motor ini, nyaman banget asli. Oke, mungkin itu aja video impresi dari gua. Mungkin teman-teman ada yang punya juga W175 TR, bisa komen di bawah, kita cerita-cerita bareng. Karena kalau mobil impian gua mungkin adalah Isuzu Mio X, dan motor impian gua mungkin adalah ini. Gue pengen banget beli motor ini asli. Gitu aja dari gua, terima kasih sudah menonton. Dah.